Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ayyatuhat talibat, kita masuk ke pembahasan baru di dalam ulumul Quran ini. Tapi sebelumnya kita berharap tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran di dalam menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban atas setiap muslim. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang hasan, minimal hasan, riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Ya, taib. Kita masuk ke pembahasan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini penting, ini kaidah ini. Yang menjadi sandaran al-ibrah, yang menjadi sandaran adalah keumuman satu lafaz, bukan kekhususan sebabnya. Artinya adalah sebab turunnya ayat, ya. Yang menjadi sandaran, patokan atau ukuran adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Artinya adalah tatkala ada ayat yang sifatnya umum, tetapi ayat yang umum itu turun disebabkan karena peristiwa tertentu, maka ayat yang umum itu berlaku untuk seluruh permasalahan atau seluruh umat yang keadaannya persis dengan sebab diturunkan ayat tersebut. Bukan dikhususkan kenapa ayat itu turun kepada si fulan saja misalnya. Misalnya kalau ada satu ayat turun karena satu sahabat, maka ayat tersebut tidak dikhususkan untuk sahabat itu semata, tetapi mengenai seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Itu maksudnya ini secara ringkas. Rinciannya, manazala li sababin khasin fahal yuqsaru fihi al-hukmu ala sababihi. Pertanyaannya, ayat yang turun karena sebab yang khusus, maka apakah dicukupkan di dalamnya hukum atas sebab tersebut? Ya, artinya adalah hukumnya hanya mengenai orang yang atau sesuatu yang karenanya ayat itu turun, ini maksudnya. Tidak melebar, ya. Ini pertanyaannya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Berarti di sini adalah problem solving, atau misal kita katakan pertanyaan yang harus dipecahkan. Ini juga metode yang sangat bagus di dalam meneliti atau memahami suatu permasalahan. Dia bentuk dalam sebuah pertanyaan. Dari pertanyaan itu dikumpulkan data-data, lalu nanti di akhir ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang disebut dengan apa? Merumuskan masalah. Di dalam kalau kalian belajar biologi ada namanya 5 rumusan, 5 langkah-langkah rumusan ilmiah, ya. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan data-data, dan seterusnya. Baru nanti menarik kesimpulan, lalu ditambah sebagian orang menguji kesimpulan, dan seterusnya. Baik, tulahidhu inda muqaranatil alfadil ayat allati nazalat li sababin annaha ta'ti bil lafzi al-'am alladhi yashmalu tilka al-waq'ata allati ja'a al-hadithu bi annaha as-sababu fi nuzuliha kama yashmalu kulla ma yandariju tahta umumi dhalika al-lafzi. Tulahidhu, engkau perhatikan tatkala membandingkan lafaz-lafaz beberapa ayat yang turun karena satu sebab, bahwasanya ayat tersebut datang dengan lafaz yang umum, yang meliputi
peristiwa tersebut, artinya peristiwa yang karenanya diturunkan ayat, allati ja'al hadis, yang datang satu hadis yang menerangkan bahwasanya peristiwa tersebut merupakan sebab diturunkannya ayat itu. Jadi yang menentukan, yang menjelaskan, dari sini bisa tarik kesimpulan bahwasanya yang menjelaskan bahwasanya satu peristiwa menyebabkan itu turun adalah hadis, keterangannya dari hadis, ya, keterangannya dari hadis. Kama yasmal, sebagaimana juga, ya, artinya yang pertama ini potongan dua kalimat ini adalah dia yang menjelaskan peristiwa yang karenanya diturunkan ayat masuk di dalam keumuman ayat itu. Itu saja? Enggak, ada juga sebagaimana, ya, juga meliputi seluruh perkara yang bergulir, ya, di bawah keumuman lafaz itu, ya. Artinya adalah di sini penyerupaan, ini tasbih. Yang semisal peristiwa itu juga masuk dalam ayat ini. Sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan juga dari tatkala Rasulullah mengatakan begini dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati atau wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, karena Rasulullah itu tidak meninggalkan warisan harta. Yang kalian tatkala berpegang teguh dengan kedua hal ini, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu kan banyak ayat yang turun karena sebab tertentu, ya, sahabat melakukan begini turun ayat, kan begitu. Kalau seandainya ayat itu hanya dikhususkan kepada sahabat itu sendiri, berarti hadis ini tak teramalkan. Berarti Rasulullah menyampaikan sesuatu hal yang tidak bisa kita amalkan, dan ini mustahil. Menunjukkan bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Quran adalah pedoman hidup untuk umat Islam. Tidak bisa kita katakan bahwasanya ini untuk si fulan saja, bukan untuk saya. Kalau itu adalah pendapatnya orang-orang Mu'tazilah orientalis. Ini juga membantah pendapat manusia yang mengatakan Al-Quran itu ya disesuaikan dengan zamannya, atau hadis itu disesuaikan dengan zamannya. Ya, ini enggak teramalkan lagi pada zaman sekarang, beda karena mereka mengatakan seperti ini, ya. Nah, orang yang seperti ini sungguh telah jauh dari tuntunan Rasulullah dan memberikan catatan-catatan terhadap kalam Allah, begitu juga kalam Rasulullah, ya. Bukankah Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang Rasulullah datangkan itu maka ambillah, dan apa saja yang Rasulullah larang itu tinggalkanlah. Kan Allah yang mengatakan seperti ini. Lalu diberikan catatan kaki oleh sebagian orang-orang munafik pada zaman sekarang ini, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang mengomentari Islam. Dia mengatakan, oh tidak, ini cocoknya untuk zaman Rasulullah, sekarang enggak. Aneh, Anda mau masuk surga, tetapi surga itu yang punya Allah, yang punya Allah, ya. Ini pada zaman sekarang rata-rata begitu, ya. Sama dengan misalnya kalian masuk Ulun Nuha, Pak Ustadz, saya masuk Ulun Nuha, ya, aturannya dari saya. Mana terima orang? Pasti kalian nggak akan diterima. Nah, sekarang orang dalam Islam ini rata-rata begitu. Saya masuk Islam, ya, tapi aturannya dari saya katanya. Memang nggak dibuat seperti itu langsung, tetapi dalam praktek pengamalannya, terkadang ucapannya, ya, seakan-akan telah menggambarkan hal itu. Jadi ini perlunya kita belajar agar jangan sempat terkena pemikiran yang seperti itu. Kenapa? Manusia kan makhluk sosial, ya, dia akan berinteraksi, dia akan bergaul, ya. Coba kalau salah dia bergaul, dan ya otomatis terkadang kalau kita bergaul orang-orang seperti itu pasti ada. Kita butuh senjata untuk mentameng, melindungi diri kita dari syubhat-syubhat seperti itu. Salah satunya dengan belajar seperti ini, akhirnya kita mengetahui, oh ini bermasalah, oh ini bermasalah, ya. Inilah keagungan ilmu itu. Ini enggak akan kalian dapatkan di mapel-mapel yang lain, mapel-mapel yang atau ilmu-ilmu dunia, enggak akan kalian dapatkan ini, ya.
Sedangkan kita meninggal pasti, ya. Yang pertama ditanya di kuburan adalah berkaitan dengan akidah, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. 3 ini saja. Ya, lalu nanti di akhirat ditanyai seluruh masalah baik berkaitan agama maupun dunia. Ya, perhatikan ini. Buka wawasan itu aku. Kemudian wa hina nuqilat lana asbabu nuzuli ba'di ayatil kitab, dan tatkala disampaikan kepada kita sebab-sebab turunnya sebagian ayat-ayat Al-Quran, lam yaqsid an-naqiluna lidzalik biqaulihim mathalan nazalat hadhil ayah fi fulan, tidaklah dimaksudkan oleh orang-orang yang menyampaikannya kepada kita, ya, kepada kita, lidzalik artinya untuk asbabun nuzul ini, biqaulihim dengan perkataan mereka, misalnya ayat ini turun karena fulan atau pada fulan, anna hukmaha la yata'addahu ila ghairihi, bahwasanya hukumnya tidak mengenai selain fulan tersebut. Artinya adalah kalau ada ayat disampaikan kepada kita, ya, dikatakan sebab turunnya ayat ini adalah karena fulan dulu begini pada zaman Rasul lalu turun ayat ini, maksudnya bukan berarti ayat itu khusus untuk si fulan itu saja dan tidak mengenai selainnya. Enggak, padahal hukumnya mengenai selainnya. Ya, paham ya? Jadi di sini bisa sebetulnya ringkasan itu nakku, kalau Ustaz ajari kalian meringkas, ya. Ini bisa diringkas sebuah kaidah, ya. Ini bisa pokoknya yang jelas coba kalian ringkas yang bagus. Hina nuqilat lana asbabun nuzuli ba'di ayatil kitab lam yaqsid naqiluna lidzalik biqauli matalan nazal hadil al-biflan inna hukmaha la yata'adda ila ghairihi. Ini kaidah ini. Ini sebuah kaidah, ya. Kemudian berikutnya wa hamlul lafdzil am ala sababin khas ibtalun lidalalatil umum wa faidatihi. Tulis nanti yang ini kaidah juga, ini kaidah yang ini. Membawakan lafaz yang umum atas sebab yang khusus adalah bentuk pembatalan terhadap pendalilan keumuman ayat itu dan juga faedahnya. Dalam ilmu usul fikih kita akan mempelajari namanya dalalatul am. Ada nanti am, ada khas, kan begitu, ya. Maka tatkala kita membawakan satu lafaz am kepada sebab yang khusus, itu adalah bentuk pembatalan sisi pendalilan keumuman ayat tersebut dan faedah yang dikandung dari keumuman ayat tersebut. Kecuali kalau memang ada takhsis yang mukhassis, ada yang mengkhususkannya. Selama dia tidak dikhususkan, maka lafaznya am meskipun sebabnya khusus. Paham? Nah, di sini adalah penekanan tentang kaidah yang ini. Walau aradallahu ta'ala ikhtisasal hukmi bil waqi'ah, kalaulah seandainya Allah menginginkan kekhususan hukum terhadap peristiwa itu saja, allati nazala fiha, yang turun di dalamnya, di dalam peristiwa tersebut ayat itu, lama anzalahu nassan am. Nah, ini jawabannya. Tentunya Allah tidak akan menurunkan lafaz tersebut, ya, menurunkannya dengan nas, teks yang umum atau ayat yang umum. Kalau seandainya ayat itu atau suatu ayat itu dikhususkan untuk orang yang karenanya diturunkan ayat atau suatu peristiwa tertentu, tentunya Allah tidak akan menurunkan ayat yang sifatnya umum. Dibuat saja khusus kan bisa, ya. Dengan cara apa? Misalnya di penyebutan peristiwanya, penyebutan namanya, ya. Baik. Tetapi tatkala diturunkan dalam lafaz yang umum menunjukkan bahwasanya
Ayat itu tidak khusus terhadap peristiwa itu saja. Maka siapa saja atau peristiwa apa saja yang serupa dengan peristiwa yang karenanya turun ayat yang umum, masuklah peristiwa itu yang di kemudian hari muncul. Jadi ini juga merupakan bukti yang sangat besar bahwasanya seluruh permasalahan yang ada di muka bumi ini sampai nanti hari kiamat, semenjak diturunkan ayat tersebut nanti sampai hari kiamat atau sampai diangkatnya Al-Quran, seluruh peristiwa atau permasalahan solusinya ada di dalam apa? Al-Quran. Dan untuk memahami Al-Quran kita harus memahami apa? As-Sunnah sebagai mensyarahkan Al-Quran. Maka orang-orang yang menyibukkan diri mempelajari Al-Quran dan menyibukkan diri mempelajari Al-Quran, merekalah yang paling paham tentang peristiwa dunia, bukan pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat A, B, C, D seterusnya. Siapa saja yang mempelajari agama ini dari sumbernya kepada orang yang benar dengan pemahaman yang benar, dia yang paling mengetahui permasalahan di muka bumi ini. Solusinya maksudnya. Solusi. Sudah? Tinggal lagi adalah tidak ada satu orang yang superior di dunia, semua dia bisa. Artinya dia bisa membuatkan solusinya begini. Panggilkan ahli yang bisa buat yang seperti ini. Gitu dia. Perumusan dari mereka, orang-orang yang ngerti agama. Ya? Oleh karena itu, ya Taliban, saya berikan gambaran begini ya. Kita ini ketinggalan kata orang dari sisi ekonomi, dari sisi meskipun itu subhat ya, dari sisi teknologi. Lihat orang Cina, lihat orang Barat, lihat Eropa, Amerika maju secara teknologi. Baik. Fakta seperti itu. Fakta ya, yang nampak ya kan begitu. Pertanyaan saya, tatkala mereka buat persenjataan, nggak usah senjata lah dulu, HP, siapa yang pakai? Tinggal bayari saja dapat. Mereka capek-capek buat, kita bayari, selesai. Itu mereka buat, kalau simpan-simpan di gudang, uang membuatnya aja mereka keluar banyak, investasi besar. Mereka membuat sesuatu, teknologi itu kan untuk dinikmati seluruh manusia kan gitu ya. Allah letakkan kekayaan di negeri-negeri Islam. Coba cek negeri Islam yang miskin, mana ada kekayaan alamnya Mas Ustaz? Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Timur Tengah apalagi? Coba cek negeri-negeri barat itu. Sumber daya alamnya miskin. Lihat Timur Leste kan mau bangkrut. Yunani mau bangkrut. Amerika pun kalau enggak ambil sana ambil sini, Eropa pun enggak ambil sana ambil sini. Apa kekayaan alam mereka? Teknologi lah mereka andalkan. Kalau enggak ada yang beli, dari mana uang masuknya? Pajak lah kan gitu ya, pajak rakyat sendiri. Itu maksudnya. Ya, jadi permasalahan seluruh di muka bumi ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka mari kita sibukkan mempelajari agama kita ini. Kita enggak akan kena syubhat. Semua akan bisa kita dapatkan. Kekuatan kita itu ada pada kekuatan iman, bukan pada kekuatan otot. Mana bukti? Saya tanya dulu, nanti kalian jawab sendiri. Kita kan nggak bisa apa ini. Nanti kalau Zoom bisalah, ya. Mana yang lebih banyak beribadah, yang banyak kita lihat, ya, melaksanakan, mana yang lebih kuat secara fisik? Orang tua daripada para pemuda. Tentu para pemuda kan gitu. Siapa yang banyak sholat malam? Bisalah kita survei itu. Orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang tua, meskipun ada juga orang tua yang nggak sholat ya. Tapi kita bicara seperti mana pemuda-pemuda tidur. Lihat kekuatan iman. Mana otot tadi itu? Sholat nggak butuh otot kok. Paling ya rukuk, sujud, naik ke atas ya otot itu. Ya. Nah, jadi kita ini jangan kena syubhat. Jangan kena syubhat. Ya, jangan kena syubhat. Perlu. Makanya kami terkadang diskusi, Ustaz punya grup sendiri namanya DPI, Diskusi Pendidikan Islam, di mana di dalamnya adalah para teman-teman yang salaf, teman-teman yang cinta sunnah dari berbagai lintas sekolah di Indonesia. Di dalamnya ada ini dan seterusnya para
direktur, para pemimpin dan seterusnya, ya. Terkadang kami bercerita, ya kan, saya dulu mempelajari ini di sekolah, sekarang saya nggak pakai, nggak penting pun katanya. Saya dulu mempelajari ini, paling yang saya pakai cuma ini saja, ini selebihnya saya mempelajari banyak hal yang kesia-siaan. Memang seperti itulah yang sekarang ini kita lihat. Tetapi itu kan adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem. Mau tidak mau harus dipelajari, apalagi dalam sekolah kan gitu. Maka ya, sistem itu silahkan diikuti, ya. Tapi ingat, ada satu hal yang sistem yang sifatnya kita akan bawa menentukan kebahagiaan kita di akhirat, yaitu ilmu din, agama. Ya, bisalah dicek nanti. Kalian banyak mempelajari, entah apa ya kalian pelajari, nanti kita tamat apa yang dipakai. Kita sudah tahu itu. Ada yang sia-sia aja, tapi begitulah sistem itu, ya. Walidha, oleh karena itu, ja'at al-qaidah, dipindahkan di catatan. Belum selesai, ya. Wa innama, ini ya, wa innama urida lin-nas an yakuna qanunan aman. Hanya saja, ya, urida lin-nas, diinginkan dari nas yang umum itu tadi, padahal sebabnya khusus, sebagai bentuk undang-undang yang umum. Yajri ala kullil asbah wan nazair, yang bergulir, ya, atas seluruh permasalahan yang serupa dengan peristiwa tersebut. Asbah nazair adalah syibhul, sama, mirip itu maksudnya. Litilkal kisah, untuk kisah tersebut yang karenanya diturunkan ayat yang umum. Allati nazalat ayah li ajliha, yang ayat itu diturunkan karena peristiwa tersebut, kisah tersebut. Ya, di paragraf ini, ya. Nah, ini adalah bukti yang nyata, analisis kita. Kalaulah seandainya Allah menginginkan khusus karena sebab yang khusus, maka diturunkan juga dan ayat yang umum itu dikhususkan untuk peristiwa itu saja, niscaya Allah tidak akan turunkan dengan lafaz yang umum. Kan bisa saja diturunkan dengan lafaz yang khusus saja supaya itu dia saja. Tetapi tatkala Allah turunkan dengan lafaz yang umum, ini supaya menjadi apa? Sebagai undang-undang umum bagi seluruh kaum muslimin, yang dengannya kita perhatikan. Sabar, ya, pelajari dengan baik agama kita ini. Walidzalika, oleh karena itu, ja'at al-qaidah huna, datanglah satu kaidah, tulis nanti aku pindahkan. Al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab, yang menjadi sandaran, yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan, keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Kita ambil satu contoh, kan harus diuji nih ya. Tidak ada satu kaidah pun nggak ada misalnya, ini nggak mungkin. Kaidah dalam usul fikih misalnya, al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah wajib, ternyata nggak ada kata perintah di dalam Al-Quran, dalam sunnah. Ini nggak mungkin. Ada kaidah tapi tidak ada penerapan, itu nggak ada itu. Nah, maka kita lihat ini, al-ibratu bi umumi lafdzi la bi khusus sabab. Kita lihat contoh, wa khudh laha mithalan, contoh untuk kita ambillah bagi kaidah ini satu contoh. Contohnya ini, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nanti pindahkan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ini adalah seorang ulama sahabat. Tatkala Rasulullah wafat, beliau ini hijrah ke Kufah, ya, Kufah ya. Oleh karena itu ada namanya Madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah. Dari sanalah muncul Al-Auza'i dan lainnya, lalu muncullah Abu Hanifah. Dari jalurnya Abdullah bin Mas'ud ini adalah mazhab Hanafi. Nanti kalian pelajari dalam tarikh fikih al-Islami. Anna rajulan asaba min imratin qublatan, bahwasanya seorang laki-laki pada zaman Rasulullah, menunjukkan tidak ada yang maksum itu kecuali Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, ya, bahwasanya seorang laki-laki mengenai seorang perempuan secara ciuman. Artinya kalau saya terjemahkan adalah seorang laki-laki mencium wanita yang bukan mahramnya, ini maksudnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal-hal seperti ini bisa saja terjadi mengenai siapa saja bagi orang-orang yang tidak maksum. Sudah? Ini kan permasalahan ini. Nih,
Okey? Taib. Ini suatu bentuk kesalahan anakku ya, suatu bentuk kesalahan, tetapi saya ingin membandingkan kesalahan ini dengan kesalahan yang dibuat orang secara kesyirikan. Mana yang diingkari? Yang diingkari tentu yang ini nanti. Ya, tentu ini juga harus diingkari lah, masa enggak diingkari. Tetapi pengingkaran yang berlebihan itu yang harus kita lihat. Tatkala orang melakukan kesyirikan dibiarkan, difasilitasi, padahal itu mengeluarkan dari Islam, sedangkan ini tidak akan mengeluarkannya dalam Islam selama dia tidak menghalalkannya, atau selama dia tidak terus menerus ke arah situ sehingga bisa kelak jatuh dalam penghalalan. Ya, karena ini termasuk dosa ya, yang bukan mahramnya, dia mencium wanita yang bukan mahramnya. Apa yang dia lakukan? Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik lahu. Beginilah orang-orang generasi salaf itu. Dia mengetahui ini kesalahan. Dia jatuh dalam apa yang dia lakukan? Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu. Ya. Menyebutkan hal itu. Ingin taubat, ingin perbaiki apa yang harus saya lakukan, kan gitu. Bukan mahram saya menciumnya, kan gitu. Qala, maka turun ayat. Lihatlah, turun ayat dengan peristiwa ini. Ya. Jadi tidak ada suatu hal yang sifatnya baik. Misalnya kalau kita tanyakan, bukankah Allah tidak menyukai maksiat? Betul. Kalau begitu kenapa ada maksiat? Karena ada hikmahnya. Jadi enggak ada yang melulu negatif yang muncul dari Allah. Allah Maha sempurna. Allah penuh dengan hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui. Ini adalah suatu kesalahan. Tetapi karena turun satu ayat menyelesaikan seluruh permasalahan yang serupa dengan hal ini. Ya. Fanazalat aqimis salata tarafain nahar. Dirikan salat di dua siang, ya, di dua ujung hari, ya. Wa zulafan minal lail, ya, dan juga di sebagian malam. Innal hasanat, di sini innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ini sini hasanat itu dosa-dosa kecil, ya, dosa kecil. Akan menghilangkan sayyiat ini dosa kecil, ya, karena kebaikan-kebaikan itu menghilangkan dosa kecil. Dzalika dzikra, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Lidzakirin. Ya. Ayat 114. Hud. Qala, maka orang itu mengatakan, faqala ar-rajul, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, orang itu mengatakan, ilayya hadhihi ya Rasulullah, ayat ini khusus untukku ya Rasulullah. Artinya adalah Hud 114 yang sekarang sudah dinamai, ya, pada zamannya, pada masa Rasulullah mungkin belum disebutkan Hud, ayatnya ini diletakkan karena Rasulullah ayat Al-Qur'an masih terus turun, ya. Memang Rasulullah mengarahkan beberapa sahabat, ayat ini letakkan di ini, ayat ini diarahkan, gitu, ya. Lalu dia mengatakan, apakah ayat ini khusus untukku saja? Maka kalau Rasulullah mengatakan, liman amila biha min ummati, bagi siapa saja yang mengamalkannya dari umatku, yang mengamalkan sebagaimana yang engkau amalkan dari umatku. Misalnya ini, selama tidak zina, ya, ya, zina lain lagi, kan gitu. Dia mencium wanita yang bukan mahramnya, maka dia harus melakukan kebaikan-kebaikan, taubat dan tidak mengulanginya. Ada syarat-syarat taubat di sana. Maka Rasulullah dalilnya mana? Ini dia dalilnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Ya, termasuk aqimis salata taraf. Ini kan kebaikan, aqimis salata tarafin nar wa zulfan. Jadi kebaikan itu mencegah kemaksiatan. Salat mencegah kemaksiatan. Salat yang bagaimana? Orang salat banyak maksiat kok Ustaz. Ini tanyakan salatnya seperti apa, kan gitu, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqala rajulun minal qaum, maka seorang laki-laki dari satu kaum berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hadalahu khasah, apakah ayat itu untuk dia saja? Nanti kalau terjadi seperti ini turun lagi ayatkah? Maka Rasul mengatakan, balin nasi kafah, akan tetapi untuk seluruh manusia. Barang siapa yang melakukan sebagaimana yang dilakukan laki-laki tersebut, mencium wanita yang bukan mahramnya, hendaklah dia melakukan kebaikan, melakukan salat dan lain sebagainya. Dan ini adalah peringatan bagi orang yang mengingat, ya. Dan ayat yang Hud 114 ini sifatnya umum, ya, masuk di dalamnya laki-laki yang karena turun ayat ini, bagi juga orang-orang yang melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki ini, mencium wanita yang bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nuwasil kalamana insyaallah fi mabhath al-akhar, ala wa huwa fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.